Bab 743. Terkejut, Albert terkejut. Alasan kenapa Hercules keluarga Sealer bisa dipanggil Hercules, itu karena sifat Matthew yang mudah tersinggung. Apalagi kalau menyangkut orang-orang terdekatnya, tidak peduli siapa itu, entah itu pria atau wanita, sudah dewasa ataupun anak-anak. Terlebih lagi yang sudah dewasa, Matthew tidak perlu alasan lain untuk membenci mereka. Dan Albert juga sudah melihat sifat Matthew si Hercules. Saat itu ketika dia berjalan dengan Matthew, ada seorang lelaki tua yang mencoba menjebaknya pura-pura terjatuh, akibatnya Matthew menyuruhnya berlutut dan memanggilnya Tuan. Akhirnya Matthew melaporkannya ke polisi dan menyerahkan lelaki tua itu ke polisi. Albert merasa tindakan Matthew itu benar. Jika lelaki tua itu memerasnya, atau melukai diri sendiri, jika bertemu dengan orang lain yang keluarganya biasa-biasa saja ekonominya, mereka akan kehilangan seluruh uangnya karena dijebak olehnya. Kemudian, Albert juga pernah melihat Matthew marah pada orang lain, semua karena kesalahan mereka. Karena itu Albert tahu bahwa sebenarnya perilaku Matthew masih wajar, tapi caranya menangani berbagai masalah relatif langsung dan kasar. Setelah tersadar kembali, Albert menatap Kevin. Dia hilang ingatan akan beberapa hal dan tidak ingat beberapa orang. Kevin berjalan ke arahnya dan menjelaskan dengan suara pelan. Tidak hanya kamu, tapi dia juga tidak ingat soal tuan muda ketiga, Dea, bahkan manajernya Besti. Ya, kamu kan tahu kalau kepalanya terluka, kalian berbisik apa sih? Ekspresi Matthew jadi muram, mengambil anggur hijau dan melemparkannya ke Albert, dan berkata, "Sudah sangat terlambat untuk menemuiku dan meminta maaf." Setelah mendengarkan penjelasan Kevin, Albert memikirkannya sejenak sebelum dia paham kalau Matthew hilang ingatan. Albert mengambil napas dalam-dalam dan menjelaskan, "Tuan Sealer, aku tahu kamu sudah sadar dari 2 hari lalu. Awalnya aku ingin datang menemuimu saat itu, tapi kakakmu melarangku untuk datang menemuimu." Albert Liam Thomas, yang sedang duduk di samping ranjang rumah sakit, langsung berbicara ketika mendengar kata kakakmu untuk menghentikannya. "Lihat saja, kakakmu tidak punya hati nurani." Albert tidak takut padanya dan berkata dengan provokatif, "Dia bukan seorang wanita suci dan bukan orang yang bodoh. Albert juga bukan bawahannya dan bertekad dia tidak akan takut pada Thomas dan melawannya." "Kakakku," nada bicara Matthew berubah. Namun, dalam sekejap mata, Thomas menjadi anggun dan tenang kembali, seolah-olah dia tidak terganggu akan hal itu. Dengan sedikit senyum yang elegan, dia menjelaskan, "Kamu baru sadar 2 hari lalu dan kondisimu belum stabil. Tidak baik kalau kamu terlalu emosi, jadi aku melarangnya datang menemuimu. Sekarang kondisimu sudah stabil, jadi aku baru memberitahunya untuk datang hari ini." Setelah mendengar ini, Matthew berkata "oh", yang menandakan kalau dia sudah salah paham dengan Albert, tapi dia tetap tidak minta maaf. Lagi pula, Hercules dari keluarga Sealer tidak pernah mengakui kesalahannya di depan Albert sebelumnya. Bahkan saudaranya juga tidak meminta maaf, apalagi sekarang dia tidak ingat siapa Albert. Jadi tidak mungkin Matthew mau meminta maaf atas kesalahpahamannya. Bahkan jika dia tidak datang menjengukku di rumah sakit sejak 2 hari lalu karena kakakku, aku bisa lihat kalau dia tidak tulus mau ketemu aku. Biasanya ketika orang datang menjengukku, mereka akan bawa buket bunga atau sekeranjang buah. Kakak, lihat saja dia, datang dengan tangan kosong, sangat tidak sopan, kata Matthew sambil menceramahinya. Aku langsung bergegas datang ke sini setelah terima telepon dari Tuan Thomas. Karena aku terburu-buru, aku jadi tidak berpikir dengan bijaksana, jelas Albert. Albert bahkan tidak mengira bahwa Matthew hilang ingatan karena cedera kepalanya, sehingga tidak bisa mengingat banyak orang, bahkan tidak ingat dengan dirinya. Jadi dia datang ke sini dengan tangan kosong karena berpikir Matthew baik-baik saja. Dia takut Matthew akan berpikir macam-macam kalau Albert membawa buket bunga saat menemuinya. Sudah terlanjur seperti ini, semua penjelasanmu cuma alasan saja.
Matthew sama sekali tidak merasa kasihan dan bersikap munafik. Setelah jeda dia berkata, "Lain kali kalau kamu datang menemuiku, ingat untuk bawa buah tangan." "Yah, aku mengerti." Setelah secara langsung mengalami sikapnya yang luar biasa saat tidak menyukai seseorang. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Albert sekarang adalah dengan patuh menyetujui keinginannya. Setelah menceramahinya, nada bicara Matthew berubah dan berkata, "Kakak, air." Ketika ia mengucapkan itu, Thomas langsung berdiri dan menuangkan segelas air hangat untuknya dan membantunya minum. Albert tampak tercengang ketika melihat itu. Dia benar-benar ingin bertanya pada Kevin, apakah yang terluka itu kepala dan bukan tangannya? Atau kedua tangannya yang terluka? "Nona Liam, kamu sudah berusaha semampu kamu dan sekarang sudah menemui Matthew. Jadi kamu tidak perlu buang-buang waktu lagi," kata Thomas dengan acuh tak acuh. "Duduklah," tapi Matthew memerintahnya, "datanglah untuk menemuiku, meskipun kamu tidak bawa buah tangan. Kalau kamu tidak bicara lagi, berarti kamu terburu-buru untuk pergi?" "Aku tidak bilang kalau aku akan pergi, kakakmu yang suruh aku pergi." Albert membela diri dengan ekspresi tidak bersalah, lalu menarik kursi dan duduk di samping tempat tidur. Sekarang Matthew tidak mengingatnya dan untuk beberapa saat Albert tidak tahu harus bicara apa. Dia takut jika mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, Matthew akan membencinya lagi, jadi dia hanya bisa duduk di sana dengan tidak nyaman. "Kakak, aku mau makan anggur." Matthew bersandar di tempat tidur rumah sakit dan mengambil ponselnya untuk bermain game. "Kakak akan cuci untuk kamu." Setelah Thomas selesai bicara, dia bangkit dari kursi dan berjalan ke kamar mandi sambil membawa satu anggur hijau berkualitas tinggi dengan warna hijau yang sangat cerah. Matthew mendongak, menatap Albert dan menunjukkan poster game padanya. "Kamu tahu cara main game ini?" "Tidak." Albert menunduk dan menyangkal. Di masa lalu, dia harus bekerja sambil mengurus Dea, sehingga tidak punya waktu untuk main game. Bahkan sekarang, Albert masih sangat sibuk. Tunggu, dia masih bisa bermain game dan membuktikan kalau tangannya tidak terluka. Tapi kenapa Matthew seperti tidak bisa menggerakkan tangannya dan meminta kakaknya untuk memberinya air? Matthew tidak mengatakan apapun, karena dia tidak mau mengatakan sesuatu yang spekulatif. Tidak lama setelah itu, Thomas datang sambil membawa anggur hijau yang sudah dicuci dan kembali duduk di kursi samping tempat tidur rumah sakit. Kemudian, Albert melihat Thomas mengambil pisau kecil dan tipis untuk mengupas kulit anggur hijau. "Ya, mengupas kulit anggur hijau." Ia sangat terkejut. "Apaan ini? Terlalu boros." Anggur hijau berkualitas tinggi yang diimpor dari luar negeri ini baru saja dipetik. Harganya mulai dari jutaan hingga puluhan juta PERKILOGRAM. Kalau orang lain tidak sabar menelan kulitnya, dan Thomas malah mengupas kulitnya. Mengupasnya, hidup sampai sekarang ini adalah pertama kalinya Albert melihat seseorang makan anggur hijau dan mengupas kulitnya. Apalagi saat melihat gerakan Thomas yang terampil dan rapih, bisa dilihat bahwa ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal ini. Dengan sikapnya yang seperti kaisar ini, Matthew seperti tuannya dan bukan adiknya, kan? Negara ini sangat beruntung punya kakak seperti dia. Seolah-olah tidak ada orang lain, Thomas mengupas kulit anggur hijau, memasukkannya ke dalam mangkuk kaca dengan air bersih dan merendamnya. Kemudian dia lanjut mengupas sekitar selusin anggur sebelum mengambilnya dengan garpu kecil dan meletakkannya di mangkuk lain. Setelah itu dia meletakkan garpu di dalamnya, supaya Matthew bisa makan dengan nyaman. Setelah sekitar 30 menit kemudian, Matthew sudah memainkan 2 game dan memakan separuh dari anggur hijau, sebelum menyuruh Albert pergi. Sebelum pergi, Matthew juga menyuruh Albert ke depannya untuk datang mengunjunginya setidaknya seminggu sekali dan membawa buah tangan. Bab 744. Mungkin ini lebih baik pergi dari rumah sakit. Albert bertanya pada Kevin, "Kevin, hilang ingatan itu bersifat sementara atau permanen?" "Kamu mau sementara atau permanen?"
Kevin bertanya padanya sambil tersenyum tipis. Albert tertegun sejenak ketika mendengar itu dan setelah berpikir, dia menjawab. Sebenarnya, gak apa-apa sih kalau dia hilang ingatan selamanya. Bahkan jika orang lain mungkin berpikir kalau Albert jahat, tapi Matthew melakukan hal itu karena dia. Namun dalam hatinya, ia berharap Matthew tidak akan pernah mengingatnya. Matthew menyukainya dan terlalu terobsesi padanya. Namun Albert tidak punya perasaan suka seperti itu padanya, apalagi membalas perasaannya. Melupakan siapa Albert, itu akan jadi hal yang terbaik untuk mereka berdua. Teringat pada kondisi Ezra, meskipun sebenarnya Albert tidak menginginkannya, tapi dia merasa bahwa Matthew hilang ingatan hanya untuk sementara. Aku tidak yakin ingatannya yang hilang akan pulih. Kevin mengangkat bahu dan nadanya terdengar acuh tak acuh. Ayo pergi, aku akan pulang bersamamu. Kamu bisa pulang sekarang? Albert bertanya dengan heran. Aku sudah dapat uangnya, Matthew kehilangan ingatan dan kondisi lainnya cukup baik. Jadi mereka tidak butuh aku dan nanti aku akan kembali ke kota Leicester. Kevin menjelaskan, oh, ya, baiklah. Albert tercengang, lalu mengangguk dengan tergesa-gesa. Kamu tidak berpikir kalau aku mengoperasi Matthew secara gratis, kan? Kevin meliriknya sambil tersenyum tipis. Aku tidak pikir gitu kok. Aku cuma berpikir kalau kamu akan tinggal di kota Gungnir selama beberapa waktu. Albert langsung menyangkalnya. Tidak perlu, Kevin menolaknya, dan kemudian berkomentar. Thomas sangat royal ya. Dia tidak peduli tentang uang jika berkaitan dengan orang-orang di dekatnya. Tapi untuk orang asing, maka dia harus mendapatkan bayaran yang sepadan. Ketika Kevin menyelamatkan kaki Fajar, dia meminta bayarannya langsung. Tapi Fajar hanya memberinya uang sebesar 10 juta dan Kevin merasa tidak puas dengan jumlahnya. Pada akhirnya, dengan ancamannya, sambil menahan emosi, Fajar akhirnya menambahkan uang sebesar 10 juta lagi. Tetapi Thomas tahu bahwa Kevin akan kembali ke kota Leicester hari ini, jadi dia langsung menulis cek senilai 100 juta. Thomas tidak tahu berapa jumlah uang yang diberikan orang lain pada Kevin, dan dia bertanya apakah jumlahnya sudah cukup. Kevin hanya berkata, cukup, dan mengambil ceknya. Tentu saja, 100 juta bukanlah jumlah uang terbanyak yang dia terima. Saat Kevin bekerja bersama Lucinta selama bertahun-tahun, Lucinta sangat puas dengan kinerja dan tentu saja dia juga sangat royal dalam memberi uang. Berdasarkan kekayaan keluarga Schiller dan seberapa besar kasih sayang Thomas pada adiknya, menulis cek sebesar 100 juta untuknya itu cukup masuk akal. Kevin merasa bahwa bahkan jika dia memberi harga yang lebih tinggi sebelum masuk ruang operasi padanya, tentu saja Thomas tidak akan ragu dan langsung menyetujuinya. Secara keseluruhan, Thomas adalah pria yang sangat baik. By the way, kenapa kamu tidak kasih tahu aku sebelumnya kalau Matthew hilang ingatan? Albert berkata dengan sedikit kesal. Ketika dia tiba di rumah sakit, Matthew sedang tidur siang dan tentu saja Kevin punya waktu untuk memberitahunya tentang hal itu. Tapi dia tidak memberitahunya. Begitu Albert melangkah masuk ke dalam kamar, dia langsung diceramahi oleh Matthew dan menyalahkannya atas beberapa hal, yang membuatnya ingin pergi dan merenung. Kevin berkata dengan ringan, aku cuma mau buat kamu kaget. Sudut mata Albert berkedut dan ekspresinya berubah jadi lebih tenang. Apa? Kaget? Dia bukan kaget tapi ketakutan. Sesampainya di rumah, waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Setelah menerima telepon dari Vito, dan bilang bahwa Albert dan Kevin bisa langsung pergi ke bandara dan menunggu mereka di sana. Dia akan membawa Dea dari tempat syuting langsung ke bandara. Albert hanya membawa beberapa dokumen yang dibutuhkan untuk boarding dan beberapa barang keperluan sehari-hari, lalu pergi ke bandara bersama Kevin. Ketika mereka tiba di bandara, mereka menunggu di ruang VIP selama beberapa saat. Lalu Vito muncul bersama dengan Dea, Mommy, karena perasaan anak lebih sensitif, dan gadis kecil itu juga sangat pandai mengamati perkataan dan sikap. Lalu dia berlari ke arah mominya dan bertanya sambil tersenyum. Mommy,
Apa yang terjadi sampai kamu bahagia? Ceritakan pada Dea. Karena besok Momi akan pergi ke kastil besar milik dedimu bersama dengan Dea. Albert membungkuk dan mencium pipi gadis kecil itu dan tidak mengatakan bahwa dia bahagia hari ini karena sudah menemui Matthew. Dalam 2 hari terakhir, karena urusan Matthew, Albert merasa sedikit sedih dan tertekan. Ketika putrinya mendekatinya, Dea berusaha menjaga sikap dan membuat Albert merasa sedih. Beneran, Momi serius? Gadis kecil itu bertanya dengan penuh semangat dan gembira sambil memegang tangannya. Iya beneran, Albert menarik putrinya ke dalam pelukannya dan menjawabnya berulang kali. Dea senang banget, ayo cepat kembali, lalu tidur lebih awal dan Momi akan menemaniku. Dea meletakkan tangan kecilnya di depan mulutnya, dia merasa sangat bahagia sampai melompat kegirangan. Albert tersenyum dan mengelus kepala gadis kecil itu, lalu berkata dengan suara pelan pada Vito. Kondisinya baik. Tapi kepalanya terluka dan sebagian ingatannya hilang. Matthew tidak ingat aku dan beberapa orang. Dia juga tidak ingat tentang kita. Bahkan Besti, kalimat terakhir adalah apa yang dikatakan Kevin padanya. Albert pergi ke rumah sakit hari ini dan tidak bertemu Besti. Benarkah? Vito sedikit terkejut dan menatap Kevin yang duduk tidak jauh darinya. Dia selalu bertanya padanya tentang kondisi Matthew setiap hari. Tapi Kevin tidak memberitahunya tentang Matthew yang hilang ingatan. Setelah Matthew bangun, dia tidak menelepon Albert untuk memintanya datang menjenguk, dan itu membuat Vito bingung. Namun, ia teringat saat hari kecelakaan Matthew, ketika Thomas melarang Albert menemui Matthew. Oleh karena itu, Vito berpikir bahwa mungkin saja karena dilarang oleh Thomas, sampai akhirnya Matthew tidak menghubungi Albert. Tapi Vito tidak pernah berpikir bahwa Matthew tidak ingat akan beberapa orang, termasuk Albert. Benar, saat aku pergi menjenguknya, bahkan dia tidak menyukaiku, Albert memberitahu Vito apa yang dikatakan Matthew kepadanya. Saat itu, dia bingung ketika diceramahi oleh Matthew dan sekarang ketika memikirkannya lagi, rasanya cukup lucu. Hercules keluarga Sealer, benar-benar sesuai dengan namanya. Setelah mendengar ini, selama beberapa saat Vito tidak tahu harus berkata apa. Jika orang lain yang menceramahi Albert seperti itu, Vito pasti tidak akan bisa mentolerirnya. Tapi Matthew menjadi seperti itu karena menyelamatkan Albert, jadi Vito tidak berhak untuk menyalahkan Matthew. Bahkan, aku berpikir kalau akan lebih baik jika Matthew tidak ingat aku selama sisa hidupnya. Itu yang terbaik untuknya, kata Albert sambil menghela nafas. Yah itu lebih baik kalau dia tidak ingat kamu, Vito berkomentar ringan. Pada awalnya, Matthew tiba-tiba muncul dan menjadi saingannya. Sekarang, kemungkinan besar Matthew akan berhenti dengan cara ini, yang tidak pernah dipikirkan oleh Vito. Jangan terlalu senang dulu, itu kan kondisi Matthew saat ini, tidak ada yang tahu hanya sementara atau selamanya. Seperti kakak keduamu. Bukankah dia bisa ingat masa lalu? Kevin yang berdiri tidak jauh darinya, langsung menyadarkannya. Vito, ia sangat ingin memukul Kevin sampai dia pingsan.